Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya sahabat-sahabat Villa semua, ayah bunda yang luar biasa di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga seluruh ayah bunda yang hadir di sini, yang menyaksikan ini sekaligus melihat hari ini, senantiasa dihadirkan oleh Allah kemudahan, kelancaran dalam mendidik menjadi pribadi orang tua yang luar biasa, sekaligus guru utama bagi anak-anak kita. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat semua, ayah bunda yang luar biasa, di sesi ini adalah sesi question and answer Q&A ya, dari keluar kita kemarin tentang best parenting ya, best parenting tentang kita sudah berteriak ya, anak tetap masih tidak mau mendengar. Nah, di sesi ini kita akan kupas beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, dari ayah bunda semua yang luar biasa. Namun sebelum itu ya, mohon izin, saya Muhammad Sofi Al-Khairadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, pencet tombol subscribe-nya demi kemajuan channel YouTube Best Learning Center ini. Baik, kita akan kupas bersama-sama ayah bunda semua yang luar biasa. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari sahabat-sahabat kita. Pertanyaan pertama ya, ini dari Bu Sriyatun Pacitan ya. Anak saya yang nomor 2 ya, kalau dipuji justru semangatnya kendor. Mengapakah? Nah, ini yang harus kita gali ya, sahabat-sahabat ayah bunda semua yang luar biasa. Kita sudah mau praktekkan nih salah satu jurus teknik dari 7 rahasia agar senantiasa kita dimudahkan didengar ya, nasihat kita oleh anak-anak kita ataupun anak didik kita ya. Salah satunya adalah senantiasa kita memberikan pujian agar untuk memotivasi, menstimulus agar dia senantiasa untuk berbuat baik lagi ya, terus ada motivasi untuk terus berbuat baik lagi. Namun kendala di lapangan tidak selamanya semulus itu ya. Ini ada satu pengalaman yang luar biasa dari Bu Sriyatun Pacitan. Beliau ini sudah berusaha untuk senantiasa memuji, namun justru mengapa anaknya ini semangatnya justru kendor? Mengapakah? Nah, hal yang harus kita gali sahabat-sahabat ayah bunda semuanya, semangat kendor itu adalah bagian dari simptom, bagian dari gejala ya. Itu adalah bagian dari akibat. Hal yang harus kita lakukan adalah mencari akarnya terlebih dahulu ya. Namun fokus di sini bukan kita mencari kesalahan dari anak kita, tapi bisa jadi segala sesuatu itu hadir dari cara kita dalam memberikan pujian itu kepada anak kita. Nah, hal yang menjadi landasan adalah mari senantiasa kita sadari terlebih dahulu ada 3 kunci ya, ada 3 kunci orang itu senantiasa termotivasi dalam bertindak, termasuk untuk anak kita. Apa itu kuncinya? Nah, dalam memberikan pujian ini harusnya paling setidaknya kita harus memahami 3 kunci ini terlebih dahulu. Apa itu? Yang pertama, orang itu senantiasa mau untuk bertindak, mau melakukan sesuatu itu karena adanya namanya pleasure. Apa itu pleasure? Adanya benefit, adanya manfaat ya. Kenapa kok saya harus melakukan A? Kenapa saya harus melakukan B? Karena ada keuntungan bagi saya. Bisa jadi pujian yang sudah kita berikan itu belum ya menyentuh pleasure-nya, belum merasa apa itu ada manfaatnya bagi anak kita. Berarti belum spesifik ataupun belum terlalu menjadikan hal itu penting bagi ananda ya. Maka harus kita cari terlebih dahulu pleasure-nya ya. Bisa jadi pujian-pujian yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu belum menyentuh pleasure itu. Nah, langkah yang kedua ya, tadi ada 3 poin utama alasan orang itu untuk mau bertindak, 3 motivasi orang itu untuk mau melakukan sesuatu. Yang kedua ada namanya logik ya. Logik itu adalah ya harus masuk akal ya. Mengapa saya harus melakukan ini ya? Tentunya ya ini harus bisa dijelaskan ya. Saya mau melakukan ini karena saya nanti bisa A, B, C, D. Jadi ada namanya sebab akibat. Kalau kita inginkan ini, kita harus melakukan ini ya. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus belajar. Kalau kamu ingin disayang oleh orang tua, kamu nurut dan sebagainya. Ini adalah bagian dari logik. Kita tekankan itu juga. Nah, yang ketiga ada namanya pain. Pain itu adalah bentuknya ya kerugian, ya, ancaman dan lain sebagainya. Namun dalam tanda kutip, bukan ancaman dalam artian kita menggunakan ya hal-hal yang bentuknya intimidasi dan lain sebagainya. Tapi ancaman ini adalah maksudnya dia akan rugi kalau tidak mau menjalankan apa yang kita nasihatkan. Ya. Nah, contoh dalam metode yang ketiga motivasi orang ya dalam bertindak itu adalah adanya pain. Ya, contohnya ya dengan cara yang sangat halus, karena pain ini meskipun bentuknya adalah ancaman, kekhawatiran kalau dia tidak dapatkan itu, tidak melakukannya, nanti ada kerugian pada anak-anak kita. Contoh ya, sayang banget ya Ananda ini sudah hebat, sudah pintar, sudah cerdas luar biasa ya, dan lebih bagus lagi
jika Ananda ambil kesempatannya saat ini pula, ya sekarang juga untuk mau belajar. Karena semakin ditunda, kesempatan itu akan semakin pergi, contohnya. Ya, jadi ada 3 unsur ini yang harus kita penuhi dalam memberikan pujian sekaligus. Ya, mencangkup apa? Yang pertama adalah pleasure. Kita berikan keuntungan, manfaat jika dia mau menjalankan. Jadi bisa jadi selama ini pujian kita belum menyentuh terkait dengan apa? Apa keuntungan bagi Ananda jika dipuji itu? Nah, yang kedua, tanamkan pula dalam dirinya adalah ini masuk akal. Karena seringkali kita hanya sekedar memuji tanpa melalui hati kita, tanpa melalui pikiran kita, yang penting asal memuji saja. Akhirnya apa? Tidak masuk akal, tidak logik bagi anak-anak kita. Kita harus hati-hati sekali di sini. Misalkan jika Ananda mau melakukan ini yang terbaik, saya yakin semua guru-guru, orang tua akan semakin sayang kepada Ananda. Dan ketika itu semakin sayang dengan Ananda, apapun yang Ananda inginkan pasti akan semakin dimudahkan dan dilancarkan. Ya, segala sesuatunya. Nah, yang ketiga tadi adalah tentang pain. Ya, hadirkan rasa kekhawatiran atau rasa kerugian kalau dia tidak mau melakukan apa yang menjadikan nasihat kita. Ya, sayang banget nih kesempatannya hanya hari ini, hanya sekarang nih. Kalau kita lewatkan, kita tidak mau belajar, kita tidak mau melakukan, kesempatan ini akan apa? Akan hilang begitu saja. Ya, lakukan dari sekarang deh. Ya, lakukan dari sekarang nih, nak, gitu ya. Pastikan itu terlebih dahulu agar apa? Agar motivasi, semangat kendornya tadi semakin meningkat. Nah, langkah berikutnya setelah kita memahami ada 3 motivasi manusia itu dalam bertindak, kita harus carikan lingkungan dan frekuensi yang positif. Ya, sekuat apapun kita sudah memotivasi anak didik kita, namun kalau lingkungannya tidak kita jaga dengan yang baik, akhirnya apa? Akan mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Kita harus senantiasa mengamati dan senantiasa menjaga agar lingkungannya, sahabatnya, kerabatnya, ataupun yang berinteraksi paling dekat dengan anak-anak kita adalah anak-anak pula yang senantiasa positif dalam kesehariannya. Baik sahabat-sahabat semua yang luar biasa, ayah bunda yang dahsyat sekali di seluruh Nusantara, kali ini kita akan mengupas lagi pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan ini dari Bunda Nurul Sukoharjo. Anak saya semangat patuhnya itu naik turun, up and down. Kadang patuh, kadang punya garis kebenarannya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya yang paling benar, yang lain adalah salah. Kami diam sejenak, ambil jeda. Namun ketika mulai masuk lagi, mereka kekeh dengan garis kebenarannya. Walau di mata kami mereka sejatinya adalah salah. Contoh, salah satu anak kami mencoba kosmetik yang belum waktunya, ketika muncul satu jerawat, tiba-tiba sudah bad mood. Kami ingin sampaikan, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sangat kecil ini. Tapi justru hal yang kecil bagi kami ternyata menjadi hal yang luar biasa bagi mereka. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak kami bisa saling menerima dengan perbedaan ini? Dan bagaimana caranya? Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaan dari Bunda Nurul. Beliau adalah guru saya yang luar biasa. Beliau adalah psikolog sekaligus penulis buku yang sangat luar biasa, yang bukunya sudah banyak sekali, puluhan, bahkan hampir ratusan yang ada di Gramedia, yang ada di Alex Media Komputindo. Masya Allah, luar biasa. Baik, mohon izin saya untuk menjawab terlebih dahulu terkait dengan anak kita yang senantiasa up and down, naik turun semangatnya, kepatuhannya dan sebagainya, agar untuk menjaga semangatnya ini senantiasa, semangatnya ataupun toh kepatuhannya itu naik turun, agar senantiasa itu bisa mudah untuk terjaga, hal yang harus kita lakukan adalah kita perkuat visi misi anak kita. Anak kita tentunya punya visi, punya misi, itu harus kita bentuk dari mulai saat ini juga. Apa yang menjadi goalnya nanti di masa depannya, apa impiannya, apa cita-citanya, harus kita arahkan mulai dari detik ini, mulai dari saat ini. Jadi saat anak kita mulai sudah tidak patuh, mulai tidak nurut, mulai fokusnya adalah ke hal-hal yang kecil yang menurut kita tidak penting sekali, kita ingatkan lagi, ingat nak, visimu ini, ingat nak, misimu adalah ini yang kamu pilih. Semakin kamu memikirkan hal-hal yang ini, visi misimu ini akan semakin jauh. Jadi ketika dia sudah mulai tidak nurut, tidak patuh, semangatnya turun dan sebagainya, ingat kembali kepada visi misi utamanya, apa yang ingin dikejar, apa cita-citanya, apa yang ingin dicapainya. Insya Allah semakin mudah untuk menggapai itu, semakin jelas gambaran visi misinya, akan semakin memberikan semangat yang luar biasa, semakin memperkuat kepatuhan dari anak-anak kita saat terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak mudah untuk membenarkannya. Nah, langkah yang kedua adalah
memang ada beberapa teknik kita sebelumnya yang kita sampaikan tentang bagaimana caranya kita harus menerima dunianya anak-anak terlebih dahulu. Saat anak-anak itu sudah nyaman dengan kita, barulah kita memberikan nasihat ataupun leading kita, ya. Saat itu sudah terjadi, maka yang terjadi anak akan mudah menerima dengan kita. Nah, bagaimana jika kita sudah praktekkan tapi ternyata kok itu belum bisa diterima oleh anak kita? Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita looping lagi, kita balik lagi untuk melakukan teknik patching lagi, teknik untuk menyelaraskan, teknik untuk bagaimana cara kita ya agar diterima lagi dengan nyaman lagi. Ini harus dilakukan memang secara berulang-ulang. Jika tadi masih belum berhasil, kita harus ulang lagi dari awal, kita masuk lagi ke dunianya mereka. Nah, bagaimana apa ini batasan-batasannya? Batasan-batasannya adalah dengan ya visi misi tadi, ya. Oh, ini sudah melenceng nih dari visi misi, kita bisa ingatkan. Ya, jadi visi misi tadi adalah sebagai ya tolak ukur juga untuk menuju kita semakin mudah, semakin lancar, anak kita pun semakin patuh, semakin nurut. Nah, tentunya visi misi ini harus kita selaraskan juga dengan akidah dan juga dengan syariat agama kita agar senantiasa terjaga dan dijaga pula olehnya, serta kita akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Sekian sahabat-sahabat villa, sahabat-sahabat surga, ayah bunda semua yang luar biasa di Nusantara. Semoga yang sedikit ini Q&A ini semakin memberikan manfaat. Jangan lupa ketik subscribe-nya, ya, subscribe-nya, ketik lonceng ya berwarna merahnya untuk demi kemajuan channel YouTube Best Learning Center ini. Terima kasih sahabat-sahabat ayah bunda semua yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.